Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat dosen pengampu kami, Bu Siti Rugaya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang analisis penggunaan persamaan linear dalam menentukan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. Sebelum memulai presentasinya, izinkan kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvandur Naldianggara dengan NIM 6325148. Perkenalkan, nama saya Firdo Pulo Sibandang Setemeyang dengan NIM 632504766. Kenalkan, nama saya Vincent Jonathan Wijaya dengan NIM 632551542. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Rashid dengan NIM 632509399. Adapun hal yang akan dibahas diantaranya yaitu teori dan pembahasan. Teori terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian dan bentuk persamaan linear. Yang kedua, pengertian dan fungsi linear dalam fungsi permintaan. Yang ketiga, pengertian dan penerapan persamaan pada fungsi penawaran. Yang keempat, titik potong dua persamaan linear. Yang kelima, keseimbangan pasar. Dan yang keenam, pengertian dan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Dan ada yaitu pembahasan. Yang pertama, studi kasus. Yang kedua, perhitungan keseimbangan pasar sebelum subsidi. Dan yang ketiga, ada perubahan persamaan penawaran setelah subsidi. Dan yang keempat, perhitungan keseimbangan pasar setelah subsidi. Dan yang kelima, ada perbandingan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. Dan yang keenam, total subsidi yang ditanggung konsumen dan produsen. Adapun latar belakangnya, yaitu adalah keperluan untuk menganalisis keseimbangan pasar sangat penting karena untuk menunjukkan perubahan harga dan jumlah barang dalam interaksi permintaan dan penawaran. Persamaan linear membantu menggambarkan pergeseran kurva penawaran serta dampaknya pada keseimbangan harga untuk membandingkan kondisi keseimbangan pasar sebelum dan sesudah adanya subsidi terhadap perilaku pasar dan kesejahteraan konsumen. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu pengertian fungsi linear. Adapun fungsi linear adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara variabel, di mana variabelnya berpangkat satu. Selanjutnya, ada bentuk fungsi linear. Bentuk umum fungsi linear yaitu sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX. Yaitu variabel terikat, A konstanta, B gradien, dan X variabel bebas. Selanjutnya yaitu pengertian permintaan dan fungsi permintaan. Yaitu permintaan adalah keinginan konsumen terhadap barang X, di mana harga dari barang tersebut juga dipertimbangkan. Fungsi permintaan mengabarkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen atau QD dengan tingkat harga atau P serta variabel lain yang memengaruhinya dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Baik, Ihsan. berikutnya adalah bentuk umum fungsi permintaan. Bentuk umum fungsi permintaan adalah banyaknya permintaan sama dengan A dikurang BPD, di mana QD adalah banyaknya permintaan, PD adalah harga, A dan B adalah konstanta. Berikutnya adalah pengertian penawaran. Penawaran adalah kondisi di mana produsen bersedia memproduksi dan menjual barang kepada konsumen pada tingkat harga tertentu dalam suatu periode. Lalu berikutnya adalah titik potong dua persamaan linear. Analisis titik potong dua persamaan linear adalah untuk menentukan titik di mana kedua garis bertemu yang dapat dilakukan secara aljabar dengan metode substitusi eliminasi
atau campuran, atau grafis dengan menggambar kedua persamaan dan menemukan perpotongannya. Berikutnya adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kesempatan antara sebuah fungsi permintaan dan penawaran, di mana dalam matematika ditemukan titik temu di antara kedua fungsi, yaitu dengan rumus eh, permintaan, banyaknya permintaan sama dengan banyaknya penawaran. Dan berikutnya adalah pengertian subsidi. Subsidi dapat didefinisikan sebagai bentuk pemerintah yang meningkatkan pendapatan produsen melebihi pendapatan yang diperoleh tanpa subsidi. Berikutnya adalah pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jika pemerintah memberikan subsidi atas suatu produk tertentu, harga yang dibayarkan oleh konsumen atas produk tersebut akan turun, sedangkan jumlah yang diminta atas produk tersebut akan bertambah. Baik, Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Vincent. baik, terima kasih, San. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal studi kasus. Melalui studi kasus ini, dapat diketahui bahwa fungsi permintaan adalah PD sama dengan minima QD ditambah 95. Sedangkan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 2QS ditambah 10. Dan jika pemerintah memberikan subsidi sebesar 7.000 per unit, maka ES sama dengan 7. Lalu kita akan menentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Selanjutnya adalah perhitungan keseimbangan pasar sebelum subsidi. Rumusnya adalah PD sama dengan PS, yaitu fungsi permintaan dan dengan fungsi penawaran, yaitu minus 5QD ditambah 95 sama dengan 2QS ditambah 10. Lalu kita manipulasikan aljabar menjadi minus 5Q dikurang 2Q sama dengan 10 dikurang 95. Setelah kita jumlahkan, maka hasilnya akan menjadi minus 7Q sama dengan minus 85. Lalu kita manipulasikan lagi, Q sama dengan minus 85 per minus 7, dan hasil unit Q adalah 12,14. Selanjutnya kita akan menghitung harga dengan menggunakan fungsi penawaran. PS sama dengan 2Q ditambah 10, selanjutnya P sama dengan 2, lalu Q-nya kita substitusikan dengan menjadi 12,14 ditambah 10. Maka P hasilnya akan menjadi 24,28 ditambah 10 dan menjadi 34,28. Maka keseimbangan pasarnya adalah E1 sama dengan Q1, P1, dan keseimbangan pasar sebelum subsidi hasilnya akan menjadi E1 sama dengan 12,14 dan 34,28. Selanjutnya kita akan menghitung perubahan persamaan penawaran setelah subsidi, yaitu S2 menjadi PS sama dengan fungsi Q dikurang S. PS2 sama dengan 2QS ditambah 10 dikurang 7. Lalu PS2 sama dengan 2Q ditambah 10 dikurang 7, maka hasil dari PS2 adalah 2Q ditambah 3. Selanjutnya kita akan menghitung keseimbangan pasar setelah subsidi. Seperti rumus sebelumnya, itu fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Lalu minus 5QD ditambah 95 sama dengan fungsi penawaran setelah subsidi menjadi 2QS ditambah 3. Lalu kita manipulasikan aljabar menjadi minus 5Q dikurang 2Q sama dengan 3 kurang 95. Maka hasilnya minus 7Q sama dengan minus 92. Lalu kita manipulasikan menjadi Q sama dengan minus 92 per minus 7. Maka hasilnya adalah Q sama dengan 13,14. Selanjutnya kita hitung harga fungsi penawaran setelah subsidi. Fungsi penawaran tadi adalah 2Q ditambah 3, maka P sama dengan 2Q. Kita substitusikan Q-nya menjadi 13,14 ditambah 3. Kemudian 2 dikali 13,14, maka hasilnya adalah 26,28 ditambah 3. Maka hasil dari P sama dengan 29,28.
Lalu keseimbangan pasar setelah subsidi yaitu adalah E2 sama dengan Q2, P2. Lalu hasil keseimbangan pasar setelah subsidi menjadi E2 sama dengan 13,14 dengan 29,28. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Firdo. Baik, di sini kita akan membahas tentang titik potong keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi beserta grafiknya. Pertama yang kita ketahui adalah PD tambah 95 sama dengan 2QS tambah 10 dan PD tambah 9 apa sih? Bentar. Maaf. Persamaan yang kita ketahui adalah minus 5QD ditambah 95 sama dengan 2QS tambah 10 dan persamaan minus 5QD tambah 95 sama dengan 2QS tambah 3. Maka titik potong yang kita temukan dari titik yang pertama adalah Q sama dengan 12,14 dan P sama dengan 34,8. 13, dan titik potong yang kedua adalah 13,14 dan 29,28. Slide berikutnya. Rin. Oke, Baik, di sini saya akan menjelaskan dari mana titik-titik tersebut ditemukan hingga terbentuklah garis-garis permintaan dan penawaran. Yang pertama kita akan membahas tentang kita tulis dulu dua bentar. Wait, diku ditambah 95. Maka kita tulis di sini Q ini merupakan jumlah unit. Di sini PD pertama dan di sini PD yang di sini PS pertama, di sini PS kedua. Oke. Misalkan Q persamaannya yang pertama ya persamaan 5Q tambah 95, terus yang persamaan kedua itu 2 2Q 2Q ditambah 10 dan persamaan yang ketiga itu 2Q ditambah 3. Maka jika kita misalkan barangnya nol, maka harga pada PD pertama itu Q pada harga QS pertama 5Q sama dengan 95 yang dan PS yang kedua itu 10 yang dan PS yang ketiga itu dan PS kedua itu 3. Bagaimana caranya gitu? Kenapa bisa begitu? Yang pertama kita substitusikan 5Q ditambah 95 kan 5Q dikali nol berarti harganya 95. Terus kalau kita substitusikan ke 2Q tambah 3 2Q tambah 3 2Q tambah 3 Q-nya 0 berarti tambah dia 3 substitusikan ke Q tambah 10 sama dengan berarti dia 10. Slide berikutnya deh. Balikin grafiknya, Chen. oke, Balikin, balikin grafiknya. Nah, di sini potongan antara garis yang biru dan yang kuning dan jarak antara 10 dan 15, 12,14. Maaf di sini agak berantakan soalnya agak nervous. Dan yang berikutnya kita coba misalnya kita ke fungsi yang kedua. Misalkan P sama dengan 10, misalkan Q sama dengan 10, misalkan Q sama dengan 20. Maka 2QS, maka PS sama dengan 2QS, 2QS ditambah 10 sama dengan PS
Wait. Misalkan Q sama dengan 20, maka kita tukar menjadi PS sama dengan 2 ini, PS sama dengan 2Q ditambah 10. Maka PS-nya sama dengan 2 dikali 20 tambah 10. Maka price sama dengan 50. Nah, ini jumlah unitnya 20, maka titik yang kedua ada di sini 50. Kita tarik garis 50 ke sini ke 50, kita bisa tarik 50 ke 20. Maka titik dari permintaan ya penawarannya ke titik terjauhnya adalah 20. Kita bisa lihat dengan jelas di grafik ya. Yang PS pertama yang ini. Dan kita bisa melihat di sini bahwa PS1 dan PS2 berjarak ke bawah. Itu mengatakan bahwa subsidi subsidi mempengaruhi keseimbangan pasarnya, di mana jika pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat, jumlah yang diminta masyarakat akan bertambah dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen, jumlah barang yang diberikan produsen juga akan bertambah. Maka dia agak turun sedikit karena harganya telah berkurang. Lanjutnya, Chen, slide berikutnya. Ntar ini hapus dulu ya. Baik. Berikutnya subsidi per unit yang ditanggung oleh konsumen dan produsen yaitu SK. Kita ketahui dari yang pertama yang ditanggung oleh konsumen. Pertama, subsidi oleh konsumen sama dengan harga satu dikurang harga kedua. Harga pertama kita ketahui 34,28 dan harga kedua sama dengan 29,28. SK-nya kita ketahui 5. Berikutnya yang ditanggung produsen. Maka subsidi yang ditanggung produsen sama dengan subsidi yang diberikan pemerintah dikurang subsidi yang diterima oleh konsumen. Maka subsidi yang ditanggung produsen sama dengan 7 dikurang 5, maka SP sama dengan 2. Lanjutkan. Total subsidi yang ditanggung konsumen dan produsen. Yang pertama kita hitung yang ditanggung oleh konsumen, yaitu SK, di mana subsidi yang ditanggung oleh konsumen sama dengan Q2 dikali SK. Q2-nya adalah 13,14 dikali 5, maka subsidi yang ditanggung oleh konsumen yaitu 65,70. Sedangkan yang ditanggung produsen kita ketahui dari SP sama dengan Q2 dikali SP, di mana SP sama dengan 13,14 dikali 2. SP-nya yaitu 26,28. Nah, total subsidi yang diberikan pemerintah yaitu kita ketahui bahwa kita peroleh subsidi dari pemerintah QD, Q kedua dikali subsidi yang diberikan. Maka subsidi yang diberikan pemerintah yaitu 13,14 dikali 7. Maka subsidi yang diberikan pemerintah seluruhnya adalah 92. Baik, kesimpulan. Persamaan linear dapat digunakan untuk menentukan keseimbangan pasar dengan cara menyamakan fungsi permintaan dan penawaran melalui manipulasi matematika dan metode substitusi. Titik potong kedua persamaan dapat ditemukan sehingga diperoleh nilai harga dan jumlah keseimbangan. Tutup, Dok. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 5. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih. Jadi Terima kasih.